Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman anba'ana Affan haddatsana Hammad bin Salamah an Humaydi an Anas bin Malik radhiyallahu an qala lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahatihi lidzalika. Berkata Imam Tirmizi melanjutkan tentang hadis-hadis yang berkenaan tentang sifat tawadhu'nya Rasulullah atau sifat merendah dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Tirmizi memberi hadis akan kami oleh Abdullah bin Abdurrahman, berkata Abdullah memberi kabar akan kami oleh Affan, berkata Affan memberi hadis akan kami oleh Hammad bin Salamah. Hammad mengambil daripada Humaid daripada jalur Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Anas, lam yakun syakhsun ahabba ilaihim, tidak adalah seseorang itu lebih cinta kepada mereka itu daripada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas mengakui bahawa tidak ada seorang pun pada masa Rasul atau pada masa generasi Rasul kecuali Rasul adalah orang yang paling dicintai oleh umat, paling dicintai oleh rakyatnya. Tidak ada yang melebihi daripada cinta mereka kepada Rasul. Ya, orangnya akan berbagi-bagi kan. Nah, yang cinta ke pemimpin, nah yang cinta ke ulama, nah yang cinta ke artis. Tapi pada masa Rasul, Rasulullah orang yang paling dicintai umat. Tidak ada yang melebihi daripada cinta mereka kepada Rasul. Qala, berkata ianya Anas, dan adalah mereka itu mereka itu umat atau mereka itu seseorang, idza ra'auhu, apabila melihat oleh mereka itu akannya Rasul, lam yakumu, tidak berdiri mereka karena barang yang mereka yakini daripada bencinya Rasul, lidzalika, bagi demikian berdiri. Karena mereka berat cinta ke Rasul, sudah barang tentu pasti menyertanya cinta ke selera orang, pasti terlaksanakan perbuatan yang disenangi oleh orang tersebut, termasuk dan menjauhi perkara yang tidak disukai oleh orang tersebut. Termasuk perkara yang tidak disukai oleh Rasul, iaitu orang lain berdiri ketika Rasul datang, tapi menyangkut dengan pribadi Rasul, karena Rasul tidak ingin memberatkan orang lain, sehingga ketika Rasul datang, kadang-kadang orang pula meruntuha, nak bertanya muda mangatlah baca beda runtuha jika mangat gedu sang-sang genalim bak punggung, yang bak beda kan payah tak tahan, membantu Rasul gabu gak bina beda yang Rasul hana senang, sehingga kananyan termasuk perkara yang hana disenangi, seakan-akan kompak memandum sahabat bahawa tanyan hana beda datuk Rasul. Kadang-kadang dak iaman lagi kan, kita mau Habib kan hana beda, mahang lebih beda. Kan makna jiharim, tapi Rasul menyukur orang lain pemulia dalam dah bacaan dia. Tiba ni tengok kebiasaan tradisi beda datuk tungku, dege gure, datuk ulama. Sedangkan dalam hadis seakan-akan hanjit beda kan. Allah empat berapa bila nekalan li mereka itu akan Rasul, lam yakumu lima ya'lamuna min karahatihi lidzalik. Rasul hana senang urang ibadah datuk Rasul. Dia hana senang mi hana ibadah. Terbalik je. Di dalam qauluhu qala Anas, uku yang naju ba ujung wa fi niskatin, dan sabit dalam sebuah salinan yang lain, min karahiyatihi lidzalika, bencinya Rasul bagi demikian, artinya baginya dem, baginya berdiri. Inama karahahu tawadhu'an wa syafaqatan alaihim, yang faktor ji. Saya Rasul tidak suka orang berdiri ketika Rasul datang, tawadhu'an karena perasaan tawadhu' dari Rasul, karena perasaan merendah diri, merasa tidak pantas. Lidum Rasul merasa tidak pantas orang berdiri. Wa syafaqatan alaihim, dan karena syafaqah, kasih sayang di atas mereka itu.
wa khawfan alaihim minal fitnah, dan khawatir di atas mereka itu daripada timbul fitnah, idza afratu fi ta'zimihi, apabila berlebihan atau bahasa gaul lebay fi ta'zimihi, dalam ta'zimnya Rasul. Jadi Rasul khawatirnya terlalu tat ta'zim, terlalu tat pada raya, ujung je ke fitnah tengah. Pulam nak pengalaman awai, umat-umat awai dianggap Rasul awaknya bagaikan Tuhan atau paling kurang titisan Tuhan, macam lah istilah tu. Jadi Nabi Rasul khawatir, baginda Rasul khawatirnya terlalu berlebihan dalam memuji, mengagungkan, takut nanti akan terjadi fitnah suatu yang berbahaya, merusakkan akidah. Wa kana la yakrahu qiyama ba'dihim li ba'din. Yang makanya hana makruh yang ketanya. Dan ada Rasul tidak pernah benci, atau ada Rasul bukan tidak menyukai, bukan tidak menyukai berdiri sebahagian mereka itu sahabat atau sebahagian mereka itu umat bagi sebab menghormati sebahagian yang lain. Tena sahabat kita pulih Rasul gedang tetruk orang lain ke pemulia, sahabat pemulia Abu Bakar atau pemulia Sayyidina Umar, kita pulih Rasul ke hanan tepu. Tapi Nabi hana benci. Walidzalika, karena demikian kala berkata Rasul, kumu li sayyidikum, berdirilah kamu untuk menghormati sayyid kamu. Mana sayyid? Pemimpin dari kelompok kamu. Tak turah tanya truk kecil, truk tolong kuimum, yang giyudang giyu hormati. Yang ni maksud li Nabi sayyidikum, yang maksud li Nabi bawatayan itu Sa'ad bin Mu'ad. So Sa'ad bin Mu'ad yang kepala suku Aus, Sayyidul Aus, suku Aus yang di kabilah Arab kan, dihormati oleh Nabi gekun bawa gampung Aus, miotro pemimpin atau ketua urang drone, kepala suku dah bahasa Arab, kumu li sayyidikum. Fa amarahum bi fi'liha, maka diperintah oleh Nabi akan mereka itu suku Aus dengan memperbuatnya qiyam. Alasan li'annahu haqqu li ghairi, karenanya hak orang lain. Di Nabi yang menyangkut dengan pribadi yang dilarang kerana memberatkan gob. Tapi yang menyangkut dengan hak orang lain yang niu ni Nabi. Tidak menghormati orang mulia yang orang lain niu Nabi. Nya kerah Nabi yang tambah. Yang ban tingkat tawadhu'nya Nabi. Fawafahu haqqahu, makana laksanakan akannya qiyam. Fawafahu puan haqqahu, hak lainnya. Ini pupuk Nabi akannya qiyam akan hak lainnya, dan benci akan berdiri mereka itu untuk Nabi, karena itu berdiri untuk Nabi itu haknya Nabi. Jadi yang hak kira Nabi hana senang dia pubuk lego kerana menyusahkan go. Tapi hak orang lain ni malah melaksanakan li Nabi. Patarakahu, maka tinggal li Nabi akannya hak tawadhu'an, karena tawadhu. Ini dalil yang telah dijelaskan, diuraikan oleh orang-orang ulama-ulama bermazhab Syafi'iyah kan, Imam Syafi'i kan, ulama bermazhab Syafi'i, daripada kesunat kandang li ahlil fadhal, bagi orang yang memiliki kelebihan. Kita yang udang detruk gure, dadang detruk ulama, dadang detruk pemimpin orang soleh. Waqal kama, dan Nabi sendiri kan sekedar niu orang lain, draw juga pernah nidang. Sungguh berdirilah Nabi SAW untuk memuliakan Ikrimah bin Abi Jahal. Lama kadima alaih, tak kala mendatangi ianya Ikrimah di sisi Nabi. Wa kana yakumu, dan ada juga Nabi berdiri menghormati Adi bin Hatim. Ulama dakhala alaihi, kapan-kapan datang menemui di atasnya Nabi. Bagaimana datang dalam riwayat dalam dua buah hadis. Keduanya dua buah hadis tersebut sekalipun dhaif, boleh diamalkan fil fadail, pada fadail aman. Ini kesimpulan tentang masalah dan menghormati orang saleh, menghormati orang na ilmu, menghormati gure, menghormati orang syik. Yang hana larangan dalam agama, malah hukum ji sunat kerana dalil-dalil dari Nabi. Masalah Nabi kedra hang gebidang orang lain yang karena tawadhu dan syafaqah daripada
pada Nabi. Dia hana bertentangan. Jadi sudah menjadi kebiasaan Nabi menyo ke unsur pribadi hana bengih, dan Nabi hana ingin menyusahkan orang lain menyo untuk kepentingan pribadi. Adapun kepentingan orang banyak, kepentingan umat dan kepentingan agama, nyan Nabi lembuisa. Nyo untuk kepentingan roh nyan lembuisa nelih. Yang menan pribadi Rasulullah. Kemudian lanjut oleh Imam Tirmizi, memberi hadis akan kami oleh Sufyan bin Waqi'. Kata Sufyan, memberi hadis akan kami oleh Jumai' ibnu Umar ibnu Abdurrahman Al-Ajali. Berkata Jumai' ibnu Umar memberi khabar akan kami oleh seorang laki-laki daripada Bani Tamim min waladi Abi Halah, daripada keturunan Abi Halah. Siapa Abi Halah? Zauji Khadijah, suami Khadijah sebelum kawin dengan Rasulullah. Yukna, yang dikunyahkan Abi Halah tersebut Aba Abdullah. Aba Abdullah mengambil daripada Abi Halah. Aba Abdullah keturunan Abi Halah, anak Abi Halah. Aba Abdullah mantan suami Khadijah mengambil daripada Ibnu Abi Halah. Ibnu Abi Halah daripada Hasan bin Ali. Hasan bin Ali iaitu cucu Nabi. Hasan anak Sayyidina Ali. Kala berkata Hasan anak Sayyidina Ali, Sa'altu khali Hindabna Abi Halah atau Hindu bin Abi Halah. Aku menanyakan akan pak cikku Khali yang saudara mak, yang bernama Hindun bin Abi Halah. Wa kana wasafan amsilah bala, dan ada ianya pak cikku yang bernama Hindun bin Abi Halah. Wasafan banyak menceritakan an hilyati, daripada hilyah pakaian ataupun sifat, banyak menceritakan tentang sifat-sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ashtahi, lanjut Hasan, aku ashtahi, sangat berkeinginan atau mau, ayyasifali minha syai'an, bahawa mencerita ianya pak cikku, li untukku, minha daripadanya hilyah, sifat-sifat mulia, syai'an akan sesuatu. Jadi hadis yang akan kita baca sebentar lagi iaitu riwayat daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an, bahawa Sayyidina Hasan cucu Nabi menceritakan bahawa beliau menanyakan pada khali beliau tentang sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah, dan sangat senang mendengar tentang sifat-sifat tersebut. Ini kebiasaan orang zaman, kebiasaan para salafus saleh, bukan menceritakan tentang cerita-cerita dongeng atau legenda. Itanya biasa tak pelalai nekmit dengan cerita legenda yang mana tanah-tanyan. Pengen dua kali semangun. Pun tanyan hana. Selagi puan Power Ranger, Pak Man Power Ranger nya. Hana Doraemon, Pak Maidonya Doraemon nya. Orang kajak-jak Jepang namun Pak Doraemon. Hana cik. Arti cerita legenda, cerita dongeng kadang-kadang tidak masuk akal, nyanda purno tak pendengar ba anak mit yang mentau ubun. Nya Sayyidina Hasan kan mentau ubun noh. Dia kan galak ke dengar cerita kakek ke, yang kakek ke yang seorang manusia pilihan, seorang Rasulullah yang memiliki akhlak-akhlak yang agung. Jadi minta cerita tentang akhlak-akhlak orang-orang zaman, akhlak-akhlak orang saleh yang akan dituruti, kerana nikmat biasa meniru pu yang didengar dan meniru pu yang dikalan. Jadi baiklah dia cerita-cerita yang hana manfaat. Jangankan manfaat, mempernahna tanah tayang. Faqala, maka berkata ianya Hindun, iaitu pak cik daripada Sayyidina Hasan mana? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman, adalah Rasulullah SAW fakhman mufakhaman, itu yang agung. Fakhman azuman, yang agung. Mufakhaman, diagungkan oleh orang.
adalah Rasul itu yang agung dan berwibawa, mufakhaman. Fahman nya fahman arang nanya. Fahman nyangan ha arang. Nyangan ha raya paham. Menyangan kha nyan makna di agung. Rasul adalah manusia yang agung dan berwibawa. Ya tala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamar lailatal badar. Bersinar berseri wajahnya Rasul akan sebagai bersinar bulan, umpama bulan pada malam purnama. Rasul memiliki wajah yang berseri. Yang pada bawah kata Rasul, pertama manusia yang agung, agung fi nafsih lagi. Fakhmannya aziman fi nafsih. Mufakhaman mu'azzaman indal khalqi. Manusia berwibawa, memiliki keagungan dan berwibawa dalam pandangan manusia. Di sisi manusia, memiliki wajah berseri umpama bulan purnama. Pada karal hadis bitulih, maka menyebut ianya Pak Cik Sayyidina Hasan Munaq akan hadis bitulihi dengan panjang lebarnya hadis. Qala Al-Hasan, berkata Sayyidina Hasan, fakatamtuhal Husain zamanan, maka aku merahsiakan akannya sifat-sifat tersebut, hiliyah tersebut akan Sayyidina Husain. Husain adik ke? Zamanan akan satu waktu yang lama. Jadi yang namanya nikmat pasti nak sedikit purakan usil. Sifat usilnya mesti nabak yang namanya kanak-kanak. Kena nikmat lagi mesti juk liayah hai barang apa hai pegah. Atau kadang-kadang li tanya ayah dia dah kemek pegah-pegah bak adik apa. Jadi jangan jamunkan kana berkatin menanan. Ini Sayyidina Husainnya kerana Sayyidina Hasan dan Husain mentang li meninggal Rasul ulungnya mentang ubud-ubud. Jadi waktu kedupu oleh Sayyidina Hasan ceritanya gesam hang pegah bak Husain. Gesam mungkin na proken na pandangan bahlung mentang yang tepu. Hai namanya sifat nikmat lah ya, nak tercela kerana hidup nikmat. Yang orang raya yang tercela. Maka aku sembunyi akannya sifat tersebut akan Husain zamanan dalam satu zaman. Suma haddastuhu, kemudian aku cerita akannya Husain bima sami'tuhu baik dalam dengan apa yang sudah pernah aku dengar daripada pak cikku yang bernama Hindun tadi. Ketika dicerita li Hasan ba Husain, fawajadtuhu qad sabakani ilaihi, maka aku mendapati Husain sungguh telah mendahului akan aku ilaihi kepadanya, kepadanya barang yang aku cerita tadi. Banyak bergah ba Husain, oleh Husain, long kawai kau tupu ada yang makanya kau pude. Benar gak kedai bak rencana nak bergah ile. Yang bah menan dia kalau tupu-tupu. Beda bergah dia. Tu pajan-pajan dah bergah. Pandai bergah baji kawai kan. Kawai kan tupu. Beri broken repu pada Aceh berkerenggi punan. Beri hampah lah. Jadi waktu bergah ba Husain, baji Husain kawai ke tupu daripada Hasan. Fasa'alahu amma sa'altuhu anhu. Maka menanyakan ianya Husain akannya Hasan, amma sa'altuhu anhu. Fasa'alahu menanyakan ianya Husain akannya pak cik benar yang bernama Hindun. Amma sa'altuhu anhu, daripada barang yang aku pernah bertanya akannya Husain, akannya pak cik anhu daripadanya barang. Rupanya sapat sumber li Sayyidina Hasan ditanya mbak pak cik kanyan yang bernama Hindun bin Abi Halah. Rupanya adik ke Sayyidina Husain juga inan kitanya nanti sapat sumber mami atas sapat sumber tidak pegahkan sama bersih hana beda bacut. Mi beda gureh na beda surah bacut. Yang hana sabo gureh sabo sumber. Wa wajadtuhu, barang yang aku tanya akannya barang daripadanya pak cik dan aku berdapat akannya barang. Qad sa'ala abahu an madkhalihi, sungguh menanyakan ianya Husain akan bapaknya Husain an madkhalihi, daripada madkhalnya Rasul, makhrajnya Rasul, wa syaklih dan bentuknya Rasul. Rupanya lebih Husain dengan Hasan.
Le Hasan getanyang ceritanya bak pak cik ke Hindun bin Abi Hala. Le Husain ada yang getanyang bak pak cik langsung bak ayah getanyang bak Sayyidina Ali. Yang menang pun berat. Maka menanyakan oleh Husain akannya barang daripada barang yang aku tanyakan akannya barang daripadanya Abi Hala atau Khalun mana. Dan aku berdapat akan Husain sungguh telah menanyakan akan bapaknya. Bagi Husain dua bapa ketanya. Di samping nak ketanya bak Khalun juga nak pernah ketanya bak bapa ke. Jadi kalau bagi Husain dalam bak qalu wa wajadtuhu kasala abah wa wajadtul Husain zada fi tahsi zada alayya fi tahsilil ilmi bi sifati jaddihi haitsu sa'ala abahu. Aku berdapat Husain melebihi di atasku pada menghasilkan ilmu dengan sifat-sifat kakeknya iaitu Rasulullah. Kira-kira menanyakan akan bapaknya langsung. Gede bak Sayyidina Ali langsung ni. Jadi ketinggalan Hasan anak gerumput tanya bak ayah ke tentang cerita kakek katnya. Tapi Husain gerumput tanya. Jadi kalau lebih Husain. Kemudian puatra yang ditanya oleh Husain bak bapak katnya itu Sayyidina Ali an madkhali. Yang madkhali bermakna isim makan tempat masuk, tapi masuk ini masdar mimi. An madkhali tentang sifat-sifat Rasul ketika Rasul masuk rumah. Mana madkhali dukuli. Jadi Sayyidina Husain ditanya bak Sayyidina Ali tentang madkhal Rasul. Apa makna madkhal Rasul? Sifat-sifat Rasul pada waktu masuk rumah. Wa makhrajih dan sifat-sifat Rasul ketika keluar rumah. Wa syakli dan tentang bentuk fisik daripada Rasulullah SAW. Jadi heboh yang ditanya. Kiban sifat Rasul ketika berada di dalam rumah, kiban sifat Rasul ketika berada di luar rumah, kiban sifat dan karakter atau bentuk fisik daripada Rasulullah SAW. Falam yada' minhu syai'an, maka tidak meninggalkan ianya Husain minhu daripadanya barang yang getanya oleh Husain mana syai'an akan sesuatu. Jadi habis getanya tentang sifat Rasul. Hai mulai dari keadaan Rasul di rumah, keadaan di luar sampai bentuk hai'ah dan fisik Rasul. Habis getanya anak kubah macam. Qala Husain, berkatalah Husain, kau pegah hata yang cerita Husain. Fasa'altu abi, maka aku menanyakan akan ayahku iaitu Sayyidina Ali an dukuli Rasulullah SAW tentang dukul masuk Rasul. Masuk Rasul makna dalam makna dukul siratih wa tariqatih wa ma yasna'uhu fi zamani dukulih wa istiqrarihi fi baiti. Yang makna dukul. Jadi Sayyidina Husain menanyakan tentang dukul Rasul. Makna dukul tentang sejarahnya Rasul dan cara-caranya Rasul dan apa yang diperbuat oleh Rasul pada waktu zaman masuknya Rasul dan menetap Rasul di rumah. Selama Rasul di rumah pubut. Pun mentang pubut Rasul di rumah. Le bedah le pajuh le bu le lampu menang. Jadi kita yang le Sayyidina Husain bak ayah. Waqala, maka jawab ayah Sayyidina Husain iaitu Sayyidina Ali, kana idza awa ila manzili jazza'a dukulahu salasata ajza. Juz'an lillah, juz'an li ahli, juz'an li nafsi. Atau juz'un bija khabar huwa. Juz'un lillah, juz'un li ahli, juz'un li nafsi. Dipegah oleh Sayyidina Ali adalah Rasul apabila kembali kepada rumah, awa raja'an, kembali kepada rumahnya Rasul, jazza'a tajzi, membagi ianya Rasul akan masa masuknya Rasul ke rumah, salah satu ajza akan 3 bahagian. Yang pertama, sebuah bahagian untuk bermunajah bagi Allah atau ibadat kepada Allah, sebuah bahagian untuk keluarga, sebuah bahagian untuk dirinya Rasul. Jadi Rasul ni bagi watel heboh. Tabah watai khusus ke Allah, tabah watai ke keluarga, ke anak dan perumah, tabah watai kedera li naf'i nafsi, untuk perbuatan yang kembali manfaat kedera,
baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Di nah hak keluarga, nah hak Allah, nah hak diri Rasul. Kalau kadang negeri di Yaman mandum ulama ini na ma'bad kan. Ma'badnya tempat ibadat khusus yang mereka tamang kenan hanaji ganggu. Itu ibadat nama masjid kan hanja tapi ganggu le orang. Baru dengar ada pemilik assalamualaikum ya umat jaro. Baru dengar ada pun baca waqiah atau baca surat kafi, baca surat yasin ka assalamualaikum le sampai dungku nak hajat nak pelai baca. Ali truk jami. Kalau ini nama makbat ni mesti orang hanya tamang. Pajam merujuk tamang lihat nalidro kam meninggal. Yang dia tak ziarah bak kubu-kubu ulama atau rumah-rumah ulama mandum nama makbat atau bak masjid. Nama makbat khusus kadang-kadang Quran let hidro orang lah kan. Sogat tak ziarah bak kubu dan tak ziarah bak rumah. Nah, sebahagian ulama bergah lebih gat ziarah bak rumah. Pakon, andukan? Karena selama agaknya nudib asrar dan hikmah nur yang kebetulan li Allah kegaknya yang kepada tempatnya. Jadi barakah ini luar biasa. Yang bak kubu kan agaknya kita malang kubu boleh meninggal li wafat. Si naudib ke 60 tahun. Ni lagi contoh Imam Haddad lebih 60 tahun wali kutub. Yang lebih baik tak tinggal tak ziarah kubur je nak masalah. Yang tak berbarakah tapi rumah masjid yang pernah pergi ibadah kan yang baik tua tak ziarah kerana asrar rahsia dan cahaya yang kebetulan oleh Allah kegaknya dalam masa udip yang kebat tempatnya. Kaji baik tak tinggal. Ada orang ke ziarah broken, ziarah kubur tok. Bak rumah nak kerja. Kadi ditarimnya rumah masjid tempat ibadat dilestarikan mendung. Kita yang kita nak tabaruk, tani amita, tani amdoa ba Allah, tani amita barakah tajak ba rumah-rumah yang pernah pergi ibadat urang yang pernah geduk ke sumber urang yang selama udip ke yang merupakan tempat yang menjadi perhatian Allah. Hai kana perhati ke kan di masa udip kan. Kenan tajak jadi baik tajak ba kubur tok, rumah-rumah juga perlu tajak. Yang termasuk saya lagi orang lagi Kiai Maimun masa meninggal Makkah. Ada orang hasil kejak Makkah haji deh. Yang kejak rumah baik kanalah kam meninggal Makkah udah jak rumah lam. Di rumah tajak sit karena rahsia-rahsia yang kebetulan oleh Allah selama mentang dia kan di rumah buat tempat gak nyanduk ibadat ke sumber. Jadi lain berkah, rumah sabah berkah roy, bak kubu pindah keberkahan. Ni ziarah kubur pi penting, tajak rumah tempat peninggalan yang pi penting. Jadi Rasul ne bagi wate sampai heboh bagian. Na wate untuk ibadat ke Allah, na wate untuk ke keluarga pi penting si na hak roy si urang dan untuk diri Rasul. Yang jadi masalah ini kalian kemuliaan akhlak Rasul. Jazaa juz'ahu bainahu wa bainan nas. Gebagi oleh Nabi akan jatah bahagiannya Nabi antaranya Nabi dan di antara umat manusia. Jadi yang jatah untuk pribadi Nabi nuwulam Nabi ke jatah umat. Jadi yang jatah Allah hanya ajak ganggu. Kita kan yang jatah roh dia hanya ganggu. Yang jatah untuk ke Allah yang hanya masalah. Nya berhubung seorangnya nak kanduri kurang ibadat bacut. Jadi ba istiqamahnya hai. Yang kalau Habib ani cerita ke Habib Umar bakal kan agaknya yang lebih lelun tupu orang lain hanya tak ada pulam. Yang istiqamah agaknya dalam ibadat kan hanya di tempat ro. Sampai nak cerita Habib di Malang yang tok balang lita pui. Jamun ada Tun Padung ya dakwah Indonesia yang kebetulan berangkat dari Jakarta Pekalongan Nabi Watet tu memang jam atau 6 jam kita pui. Berangkat dari Jakarta apa perut. Jadi truk gede Pekalongan kapal 8 dari Kurung Malam. Kebetulan malam Jumaat, Habib malam Jumaat biasa baca Maulid. Yang le Maghrib lang kita pui baca je Maulid. Yang long yang kapadum tun mulai 2016 long ikut dakwah yang ada kerja Indonesia atau Malaysia. Long kalian hana bengah yang hana ber. Tip bengah buka rohah le sebuah. Barang kapat tempat je. Nak pernah Bandung tiga dalam perjalanan Sumedang. Hana ramai kerana hana itu pulih orang. Bak masjid agak ubud bacuk lagi bandel bebe musalla bat yang. Ini buka rohah si dah orang buat yang nazang sekitar
puluhan hanali. Biasa ada beberapa tempat lain ke ratusan, bahkan kadang-kadang ribuan. Yang orang kadang hana sedepu, kok yang buat tetap hana tinggal. Yang dum istiqamah beliau dalam mengajarkan ilmu dan beribadat. Beribadat barang kapat mentang sampai nak cerita Habib lem tok bakna pernah lambu sawat. Ada lambu sawatnya orang kafir itu. Cuma orang Islam badum-badum roh saja. Begitu katuk tu gazan, gero ke gazan. Gazan juga gero Habib mah nak gadan ayat su pi dengar lah le orang badum-badum boh kursi dari gak nyandu. Kai bolang kapai, bolang bersawat, bolang litapui tetap pu kebiasaan yang kebiasa lakukan han ketinggai. Dia malah rantau hanali juga. Zino naidang wirid malah rantau hanali. Wirid coba wirid subhanallahnya hanali kana la rantau. Alasan coba sembahyang kaji buku yang pulang wirid yang sunat. Banyak alasannya. Jadi hana istiqamah. Jadi untuk istiqamah yang payah tat, berat tat, gehen tat untuk dapat buat istiqamah. Yang mangat dia istirahat kan istiqamah. Jadi kalian ulama-ulama yang mendapat pangkat kewalian yang istiqamah kan yang luar biasa tinggi sampai tu dalam perantauan. Tahun yang kali kerja Asia kena di Malaysia 5 euro, di Indonesia 8 euro, Singapura 2 euro, memandum total euro 16 euro mandum matayan, 16 euro buka buit naroha. Dan kan rohah inoto mesti perjalanan Habib gua ke Yaman mesti nak transit di Abu Dhabi. Kebetulan tu transit Papua Tubuh. Yang lam Papua Tubuh yang dang pesawat untuk berangkat lam buka wirid sih. Buat lagi berlaku sembahyang jamaah subuh baca wirid, baca wiridul latif, baca ratib haddad atau ratib atas, dan lanjut dengan rohah. Yang kebiasaannya hendak gebahan. Ada orang kapal. Ada bandara, mesti bandara di Eropah barang kapat di mita ju sago-sago tamen. Pegak jinan ju baca wirid. Nyuruh melanyuat baca maulid lah. Istiqamah luar biasa istiqamah. Itu yang haid dah jaga lah. Saya kata yang merantau kagadah je mana leh. Baru dah nak pedang wirid. Katuk nangan lah, kagadah lelam. Di haidang-dang ni. Hana istiqamah. Jadi Rasul ne bagi jatah untuk kepribadi Rasul, ne bagi ke umat. Fayaruddu bil khassah alal ammah. Maka menolak kan yaruddu kan makna menolak, menjawab oleh Nabi bil khassah dengan orang-orang khusus daripada umat alal ammah dia tu umat. Manaji untuk memberi jawaban yang ingin sampaikan oleh Rasul kepada orang awam yang kadang-kadang melalui perantara orang khusus. Mesti yang tahu saja Nabi kan padum-padum roh sahabat. Pegah sahabat-sahabat yang khususnya ke you pegah ke orangnya sian. Ada surah Abu mesti you pegah bak orang ron, you pegah ke santri. Orang ron kasah mesti santri ammah yang makna fayaruddu bil khassah alal ammah. Artinya mengembalikan oleh Rasul akan demikian juzuk yang dijadikan untuk manusia dengan sebab kasah nas, iaitu ahlunya keluarganya Rasul dan afadil sahabat yang adalah mereka itu masuk di sisi Rasul dalam rumah Rasul. Lagi khulafa yang perit kembali ala ammatihim, dia tu ammah mereka itu manusia, iaitu orang-orang yang tidak biasa masuk di hatinya Rasul dalam rumahnya Rasul. Karena orang yang biasa datang rumah Rasul, keluarga dengan khulafa yang perit. Adapun umat-umat sahabat yang lain jarang datang rumah Rasul. Jadi yang petruk su pu yang sampaikan oleh Rasul kepada umat yang ke orang-orang yang kasah benar. Yang makna fayaruddu bil kasah alal ammah. Wala yudakhiru anhum syai'an, dan tidak pernah menyembunyikan oleh Rasul daripada mereka itu syai'an akan sesuatu. Rasul tidak pernah disembunyikan, mandum disampaikan. Jadi hana istilah menyembunyikan, kecuali yang diperintah sembunyi oleh Allah lagi tentang pajan kiamat. Menyata yang hana you sembunyi oleh Allah mandum ne petruk. Hana ne rahsia, hana yang ne kubah. Wa kana min siratih, dan adalah daripada kebiasaan atau adatnya Rasul fi juz'il ummah, dalam jatah wate untuk umat, isaru ahlil fadal bi izni, itu mengutamakan orang ahlil fadal, orang yang memiliki keutamaan dan kelebihan
biiznih dengan izinnya Rasul. Jadi adat dan kebiasaan Rasul untuk jatah waktu bagi umat gedahulukan le ahlul fadal. Jadi kan makna ji hana terima urang fakir miskin, ke hana terima urang yang biasa-biasa. Tujuan dahulu ahlul fadal karena ia akan menyampaikan kepada masyarakat urangnya. Mesti tak surah bak gecik betul ke rakyat. Mana surah bak rakyat biasa, ka kerau sagai. Ada surah bak orang yang berkeluarga dalam kerau sagai. Jika medan tu dah sampaikan ilmu ke orang yang kena keluarga, paling tidak teruk ke promo, teruk ke anu. Mana tak sombek ke orang yang musapu dalam ka kerau sagai. Dah sombek ke tengku imu ngampung, betul ke rakyat. Malam Jumaat ikut buat le tengku imu ngampung bak sirau ulama. Sehingga bengah orang Jumaat ke sembik kampung di surah tentang su'um pegah je pada ke masyarakat. Jadi surah yang kita sampaikan ke ahlul fadalnya tersampaikan ke orang umum. Tapi nyata surah ilmu ke orang yang kan ahlul fadal ke pribadi gak yang tak. Nyan maksudnya Nabi ni dahulukan, ni utamakan ahlul fadal. Kan makna ji Nabi hana senang duduk dengan orang asin. Baik-baik menan pikirannya yang kasuudan. Itu penjelasan dah baca juga. Dan adalah daripada kebiasaan Rasul pada ketika membagi waktu untuk umat mengutamakan ahlul fadal dengan izinnya, dengan memberi izinnya Rasul, beri izin ke ahlul fadal. Wa qasmuhu ala qadri fadlihim fid din, dan adalah pembahagiannya Rasul, dibagi watai Rasul ala qadri fadlihim, dia tu peringkat keutamaan mereka itu ahlul fadal fid din dalam agama. Dumna agaknya memiliki keutamaan dalam bidang agama nyan boleh behle gebi wate kurungan. Jadi patokan ji fid din kan keutamaan dari segi dunia. Wa minhum dzul hajat, sebahagian mereka itu ahlul fadal memiliki satu hajat. Sebahagian daripada mereka itu memiliki dua hajat. Sebahagian daripada mereka itu dzul hawaid, memiliki banyak hajat. Jadi na yang sabo hajat menumpak dengan Rasul, na yang dua, na yang le. Yang Nabi ni utama yang le hajat, yang orang yang le menumpak. Kerana le yang itu yang di yang sabo yang jadi tidak tun. Fa yatashaghalu anhum, maka Nabi Rasul sibuk mengurus bihim dengan mereka itu. Wa yasghaluhum, dan sibuk Nabi akan mereka itu fima yuslihuhum. Yatasyaghalu, sibuk mengurus dengan mereka, dan sibuk Nabi akan mereka fima yuslihuhum, pada barang-barang atau perkara yang diperbaiki akan mereka, wal ummat, dan diperbaiki akan umat, min mas'alatihim anhu, daripada pertanyaan mereka itu umat anhu daripadanya. Jadi Nabi ada duduk dengan ahlul fadal nyan kan niat pabih wate hanampu ne bicarakan, bincang-bincang perkara yang untuk peislah, memperbaiki umat. Min mas'alatihim anhu, daripada pertanyaan mereka itu umat anhu daripadanya pu yang ditanya oleh umat melalui ahlul fadal, urangnya sebagai perantara untuk terus Nabi kejauh Nabi, sehingga gebar jawaban Nabi yang sampaikan kepada umat. Wa akhbarihim billadhi yanbaghi lahum, dan daripada ikhbarihim bi akhbar, memberitahu akan mereka itu umat dengan perkara yang sepatutnya, yang selayaknya untuk mereka itu. Pegah ba umat, pegah ba alul fadal li Rasul, pupu yang layak, pu yang hana pantas untuk buat, pu yang pantas. Wa yaqul, dan ba ujung haba negunci li Rasul, liyuballigh asyahida minkumu al-ghaiba, hendak menyampaikan oleh orang-orang yang hadir dari kalian al-ghaiba, akan orang yang tidak hadir. Yang kau dengar-dengar putruk bak yang hana dengar. Yang berah Nabi. Apa hana mungkin Nabi tip uro tip saat ni ceramah iku umum Nabi ka pa tabligh akbar sabe. Hana mungkin kan? Ni mungkin Nabi dan berah nasihat sabe tabligh akbar. Punuh lapangan Nabi masa Rasul. Hana yang Rasul nak sampaikan pu yang ingin sampaikan persoalan agama dalam keseharian yang ke ahlul fadal. Anggalan mio di Yaman selama long puasa ini, kalau yang sering geduk tip malam Habib yang dengan
mudarris kan, mudarris yang guru-guru Darul Mustafa, dan utusan dari kabilah-kabilah. Di kabilah-kabilah di Yaman yang biasa orang yang bertamu Mbak Habib yang beli Ramadan, biasa orang yang malam sampai menjelang sahur. Malam bertamu nanti ketanya keadaan, kibang keadaan masyarakat ini, puna perkembangan ini, tanya kibang keadaan santri yang Mbak Mudarris tanya. Yang maksud yang dipegang Nabi ni, yang pegalang hadis yang kemana. Jadi ada yang praktek para habaib atau para ulama-ulama saleh yang mengikuti sunnah Rasul. Diteduk pegahabayan tanya hanagat punya tabi masyarakat, karena kan yang kita sampaikan lidahnya kalau tentu mampu dicerna oleh masyarakat. Jadi maka Nabi ini utamakan ahlul fadal. Tanya Mbak ahlul fadal ini tentang keadaan umat, itu orang yang akan pegah. Liyuballigh asyahidu minkum al-ghaibah, hendak ditabligh, dipesampai oleh orang-orang yang hadir akan orang-orang gaib. Wa ablighuni hajatan man la yastati iblaghaha, dan sampaikan oleh kalian akan aku akan keperluan umat yang tidak sanggup ianya umat menyampaikannya keperluan. Nyona keinginan masyarakat yang hana mungkin ia sampaikan langsung maklum, tolong putruk sihat. Yang dum dibuka peluang di Nabi untuk masyarakat. Disampai katanya kan hana malah kepada ji yang menarun dayang long pegah hanai tempat. Balik tengok. Dia dah pegah menarun dayang, you pegah hanai tempat, dia mengganggu. Rasul hana disampaikan para sahabat yang menyona kebutuhan masyarakat yang hana truk, hana mungkin sanggup disampaikan langsung maklum, ablighuni, pesampaikan ziat kelum putruk. Fa innahu man ablagha sultanan hajatan man la yastati'u iblaghaha sabatallahu kadamaihi yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya pekerjaan barang siapa menyampaikan akan sultan, seorang pemerintah, akan sabuh hajat orang yang tidak disanggupi menyampaikannya hajat, niscaya diteguhkan oleh Allah akan dua kakinya pada hari kiamat yang ganjaran pahala. Ini punya masyarakat awam, jangankan gantau bati, menggantau kuramil nak dapat. Ikan kata posko kebikir yang gantau, padahal posko kan gantau kebanding rumah roh kelepuk meriah tak rubah. Maka kalau naladu WC, bangunan WC kan, bangunan WC ni kalau galak je. Okey yang gantung baru tamu dalam kau kulah. Jadi urang awam atau urang kampung yang betul-betul awam tak tahan hana ketupat dengan empat pemerintah mu bupati nak depu puatra bupati. Jadi tak bantu dia tanya kan hajat urang udip di bawah garis kemiskinan, rumah ke katirih karela anak alian udip ka menjanda, tak bantu, tak pegak proposal, tak uruh dia tak pegah dak. Tak pegah dak naibi bantuan oleh pemerintah rumah duafa. Magi ban dia pegah corona kan. Tak pegah dak dia. Jadi ngan dak pegah dak yang hana tak bantu mutamah merasa tersakiti, tak boleh nak depu. Dia biasa mengada depu nak sabar nikmat ketika nikmatnya hana teruk, ke merasa tersakiti kan. Yang dah ada pegah tak bak orang awam orang gasin, tapi tak bantu, dah pegah je proposal dia dah you taken bagian dan beda cok lah dia mana by to be entet cok yang ditubik pen 1 juta, cok yang 70 cok orang gasin 50. Yang ada dalam surah yang surah yang berteguh kaki li Allah hari kiamat tengah yang ke orang yang menyampaikan kebutuhan orang yang tidak sanggup disampaikan sendiri, tak betruk dia bak pemerintah bak sultan. Yang janji Nabi sabatallahu kadamahi yaumal qiyamah la yuzkar indahu illa dzalika, tidak pernah disebutkan di sisinya Nabi illa dzalika, kecuali demikian hal-hal yang bermanfaat. Demikian niat yang gayati hunoi. Jadi urang detruk Nabi hanya pegah bah lain hanya pegah masalah kampret dapat surah nama masa pemilu berosa kan, masalah cebong kampret, kenyan pembahasan untuk Nabi. La yuzkar indahu illa dzalika, tidak disebutkan di sisi Rasul kecuali demikian yang bermanfaat saja, yang untuk perislah, untuk memperbaiki umat, nyan bahan pembicaraan detruk kenan usamping Nabi. Truk dalam majlis Rasul nyan bahan pembicaraan. Hana ya sebut pula ini. Wala yuqbal min ahadin ghairah. Wala yaqbal min ahadin ghairahu,
dan tidak menerima oleh Nabi daripada seseorang pun ghairahu selainnya demikian. Nabi handa mana pernah disebut kecuali yang bermanfaat untuk umat, untuk perislah umat, dan orang lain pun hanai tijut ya sebut dalam majlis Rasul kecuali yang na bermanfaat untuk umat. Yadkhuluna ruwada wala yaftarikuna ila an zuwakin. Masuk mereka itu ke rumah Rasul, bertemu Rasul ruwada dalam keadaan makna ruwada tullaban lil manafi, mencari manfaat dalam agama dan dunia. Masuk mereka itu rumah Rasul dalam keadaan ingin mencari manfaat. Wala yaftarikun, dan tidak keluar mereka itu dari rumah, mana yaftarikun berpisah Rasul, ila andawakin, kecuali daripada merasakan makanan. Yang kinayah. Ini pegah para pembesar umat masuk menemui Rasul dengan membawa berbagai permintaan daripada masyarakat dan umat bakwatayan, dan membawa berbagai problema dan masalah dalam masyarakat. Tetapi ketika pulang, mereka tidak pulang meninggalkan rumah Rasul kecuali mendapat makanan atau bekalan ilmu dan dalil-dalil daripada petunjuk-petunjuk daripada Rasul. Intiji watai gejak barasul gemeh segudang persoalan, watai getubit gua dari rumah Rasul gepuo broken jawaban-jawaban daripada persoalan benar. Nyan makna ji yadkhulu ruwadan wala yaftarikuna ila an zawakin. Zawak nyan bermakna mazub minat ta'am, mat'um, makanan. Makanan nahisi na maknawi, makanan hisi yang kebu, makanan maknawi ilmu. Jadi nyan maksud ni berano yadkhuluna ruwadan, arti gejak mencari manfaat barasul, membawa segudang persoalan, arti gua geba jawaban. Nyan makna la yaftarikuna ila an zawakin. Kan timuh masalah. Itu yang biasa punya majlis urang hana jelas, watewo mutama masalah lah. Dia tajak benar sabuh masalah, dia tahu bak rumah tungguan, mutama masalah, mutama leh botut. Kan pecah masalah yang kana, mutama masalah lah, masalah lain. Ya bunuh, tayak lapur bak tungku pulan na karu urang siro duaro, dia tahu enam sabuh kampung je karu urang. Oh ya khurujuna adillatan, dan keluar mereka itu dari rumah Rasul menjadi adillah, dalil, penunjuk, yakni alal khair, data kebaikan. Di urang wa bak rumah Rasul mandum je ke urang bi sampai urang yang sampaikan kebaikan ke orang lain. Jadi wa tewa bak rumah Rasul, wa le merumpak dengan Rasul, gak yang je ke urang ceramah di kampung, sampaikan kebaikan kepada orang lain. Kan sampai tewa dari rumah Rasul imbake urang lah kampung. Dia kadang-kadang nak bahagian tungku dia terima jamin dok kenan pegah keburukan orang lain. Tewa yang ziarah tungku tersebut dok dia kampung pegah lemah orang lain, sehingga kami tak orang kampungnya. Yang beda dengan Rasul. Rasul waktu urang iwa yang merumpak dengan Rasul jid ke penyatu umat, jid untuk pembawa kebaikan, kan pembawa keburukan. Hanasial. Urang merumpak dengan Rasul hanasial. Yang maksud humul qaumu la yashka jalisuhum, mereka para rasul, para sahabat salafus saleh adalah kaum la yashka jalisuhum, tidak pernah akan merasa sial orang yang duduk bersama mereka, karena selalu membawa kebaikan. Qala berkata Husain lam fasa'altu, maka aku menanyakan akan ayah Sayyidina Ali an makhrajihi, daripada sikap-sikap Rasul ketika keluar rumah. Guna but Rasul watai rumah. Watai rumah Rasul ni bagi watai heboh, na watai ibadat ke Allah, na untuk keluarga, na untuk umat, na untuk diri. Yang untuk diri katnya bagi lah untuk umat. Nya ketanya oleh Sayyidina Husain ba ayah katnya Sayyidina Ali tentang makhraj. Nya ke makhraj lang kitab tajwid.
Tapi makna makrat itu kebiasaan dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika baginda keluar rumah, yang mana makrat. Kaifa kana yasna fihi, apa yang adalah Rasul melakukan fihi padanya makrat. Pun pubut li Rasul detuk luar rumah. Dia ada dubit ho tujuan nilai. Yang menurut kebiasaan. Kita malanga kebiasaan urang ada dubit nyokan ba Atra, ba Tanjung mah Garuda tempengan. Atau yang baru-baru ke dalam pu ba MS atau de presonya tujuan de dubit pun nayo. Itu tidak fikir lah ho taja. Oi dubit lai ba kedai kopi. Yang tujuan nayo. Jamun kalau na media sosial de dubit di rumah tujuan nak baca serambi. Jamun kalau na media sosial. Karena penasaran puna kejadian orangnya. Di dubit dari rumah dah ya. Untuk baca serambi, ambil tangan untuk menganangan mupat. Ada beda. Tak kala Rasul pubut dan tubit dari rumah. Wata kana kaifa kana yasna fihi. Apa yang adalah Rasul melakukan fihi padanya makrat, padanya saat wate tubit dari rumah. Qala berkata Sayyidina Husain, berkata ayah daripada Sayyidina Husain, iaitu Sayyidina Ali bin Karena Rasulullah SAW yakhzanu lisanahu, adalah Rasul selalu menjaga akan lidahnya, illa fima ya'ni, kecuali pada perkara-perkara yang bermanfaat atau nak kepentingan akannya Rasul. Rasul termasuk manusia agung yang selalu menjaga lidah. Rasul tidak pernah ngomong kecuali apa yang diucapkan tersebut bermanfaat untuk dirinya, baik manfaat di dunia ataupun manfaat di akhirat. Maka Rasul termasuk manusia yang banyak diam, illa fima ya'ni, kecuali pada perkara yang penting. Malah Rasul nepegah dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmin. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, berkatalah yang baik-baik saja, atau tidak ada ungkapan perkataan yang baik, diam. Ini dua buah pilihan. Pegah yang ged-ged, yang hanampu pegah, kakei mentang. Ambil hati hanampu pegah atas hanamu pu. Kemudian wa yu'allifuhum, dan Rasul, sikap Rasul lam, sifat Rasul yu'allifuhum, membuat hati mereka dekat. Yu'allif getaklif. Yu'allifuhum, baginda Rasul yu'allifuhum, membuat hati mereka umat dekat. Wala yunaffiruhum, dan tidak membuat mereka lari atau berpaling. Sifat Rasul, merasa urang samping Rasul yaman kepada Rasul, nyaman. Yaman. Urang di samping Rasul merasa nyaman kepada diri Rasul. Rasa-rasa haji tentang hana ingin berpaling, terlalu singkat tentang wate, hana mendatep. Itu yang balik. Dia orang hidup sampai nayo, ujum saat. Boleh hansip baterai le jum yan. Hai jak-jak tang wate, pulai bagah-bagah li. Pinya orang merumpak dengan Rasul dua ke wate, ana sadar. Nyamban makna yu'allifuhum wala yunafiruhum. Di dalam penjelasan di qauluhu wala yunafiruhum la yaf'alu bihim ma yakunu sababan linufratihim lima inda. Rasul tidak melakukan perbuatan yang menjadi sebab bagi lari mereka bagi barang di sisinya Rasul. Tidak melakukan barang yang menjadi sebab bagi lari mereka itu. Lima indahu, karena barang yang ada di sisi Rasul daripada sifat pemaaf, warrafah, dan kasih sayang dengan mereka itu. Rasul memiliki sifat lembut, sifat kasih sayang. Idanya kan menurut rumpah-rumah kan? Amnya rumpah-rumah dia dah berhabar, lalu korang api megeu dan nanti dayo. Dia kan perasaan deh, kadang dengan nabul ke, mengganggu. Gabah laki din. Mamnya tidak rumpah-rumah geduk muka dengan dayo, hana ke perumun pulain fokus ke dengan habar dayo, tersenyum dengan wajah berseri, senang dayo jami. Rasul karena lagi yang sikap pemaaf, alian ra'fah, kasih sayang, lembut kepada umat, maka umat merasa nyaman beserta Rasul. Karena dalam sebuah hadis ni, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Mudahkanlah, jangan kalian persulit. Jadi hana, kalau bisa dipersulit, untuk apa dipermudah?
Padahal dalam hadis ni berkata Nabi, yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah dan jangan kalian persulit. Basyiru wala tunaffiru, basyiru, berilah kabar gembira, wala tunaffiru, dan jangan kalian membuat orang lari. Dia dah sampaikan agama baik sampai orang handai jadi idama agama. Mesti dia dah pegah ba orang kafir kiban le Islamnya. Ilo umur kalau 80 tahun pun wajib kata semayang. Wajib dah pegah. Tapi ya ile. Mana kata bukan? Mana kata baik kata Islam ni pungkah dan rencana kata. Maka nak cerita di Yaman Yamun, nak telah siro kafir jak ba padum-padum ulama dipegah le kafiran. Ilung lang ajaran Kristen atau Nasrani ibadat dalam 3 minggu 3 orang minggu. Dalam Islam kan 3 minggu 3 ibadat. Si uroi mangga. Kan 3 minggu 3. Jadi biasa ibadat 3 minggu 3. Nya pengin hasrat untuk dalam Islam nah, tapi bak dia ingat lang Islamnya 5 bawah hotel dalam si uro. Malah 3 minggu padungka. Nyelang agama ro tu 3 minggu 3 sangat. Nyolong tamang Islam tapi ibadat 3 minggu 3 je lagi waktu masa Nasrani. Nya ya dan yang bak padum-padum ulama dan tokoh agama. Gejauh nyanyian program baik kata tamang Islam ada kan. Bukan tamang Islam mampung kan rencana anak sembahyang. Yang mesti tunafiruan, membuat orang lari. Kan basyiru, kan memberi kabar gembira. Ketika gejak bak sirah Habib, dijawab oleh Habibnya, masuk Islam saja dulu, kamu beriman dulu, tidak mau salat juga enggak apa-apa, yang penting iman. Karena kalau kamu sudah beriman, kamu tidak kekal di neraka. Hana semayang enggak azab, tapi hana kekal di neraka. Tapi punya hana iman kekal di neraka. Intik punya kali kamu iman, cahaya Allah akan turun dalam hati kamu. Hana dah mengucap lafaz syahadah lah, mana turun cahaya Allah dalam hati. Hati mentang kufur, hati mentang kuto. Lagu ucap asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba hana tip dia ita mau hotel sembahyang kabak sah ke itungku buno. Muallahnya. Buno ke pegah je utama Islam syarat lembek payah sembahyang tiuroi mangga sebab lah agama roh 3 minggu 3. Yang kenyan makna yang maksud oleh Nabi basyiru wala tunafiru. Dia dah sampaikan ajaran agama, dah pegah yang menyenangkan. Nah orang maksud kena taubat, kena hijrah. Baik tak pegah yang sabar hotel dan sembahyang sekian. Yang dumna pelutun dengan sembahyang mesti yang sang kupul dah je kurang dia ron. Yang bila lagi anda pegah ada rencana sembahyang li, jo ada rencana hijrah li kan. Maka dalam ayat-ayat untuk kurang yang putus asa, ayat-ayat kurang untuk supaya mengambil gelakukan maksiat. Di inti je meno. Punya orang yang karap putus asa ke rahmat Allah, takkan bak orang yang lebih raya luah rahmat Allah ketimbang dosa yang ron pubut. Dosa yang ron pubut ibarat lung, rahmat Allah ibarat samudra laut. Luah dak tak nampak lungnya. Yang punya orang yang ka putus asa. Piku orang yang golong putus asa, orang mukmin yang baik, cara pegah la ilm. Walau nyan dosa ubud tapi baik nanggap dosa, baik nanggap ubud dosa tapi nanggap raya tat Allah yang ron langgar. Orang yang ron langgarnya kan geci kampungnya. Kan abua ni yang dilanggarnya. Tapi Allah yang mengatur menciptakan ron dari hana sampai na dan gatur segala-galanya hana layak dah hana pantas tanya bermaksiat gegayan walau maksiatnya dosa ubud. Menang cara sampaikan. Di beda tergantung orang. Karena istifta menjawab al-ifta menjawab pertanyaannya ala kadril mustafti menurut orang yang temanya. Nah dalam cerita menyebutkan Ibnu Abbas Ibnu Umar kedua tu ide dijawab na dua pertanyaan. Pernah dijawab tiga na orang tanya pu orang pohgop terima taubat ya Allah. Nah pernah dijawab dua pertanyaan yang berbeza. Yang tiga dijawab han terima, tiga dijawab terima. Dijelaskan dalam kitab yang dijawab han terima ku orang galampoh. Ngan hawa tak kena pohgop dendam tak. Mai golang poh tanya ngelek. Nyam yo ku pohgop. Terima taubat Allah mau taubat. Gejauh han. Baik untuk dihindari mengabek gepo. Mau orang kali gepoh gop 60 ro gak tanya mbak sira tungku terima taubat Allah yang ada jauhan dia tanya ipo dalam. Yang makna al-ifta ala kadril mustafti. Jadi ifta-nya menurut
ukuran orang temayang. Tak boleh temayang nyan pu. Kadang ji kalau pernah puput dosa. Yang baik tapi peluang untuk puput. Baik tak pegah Allah Ghafurur Rahim orang menang. Tapi punya orang yang berlimang dengan dosa yang sesali masa lalu yang hanagat ingin hijrah. Yang mbak orangnya yang dah pegah innallaha Ghafurur Rahim. Menang kira-kira maksud daripada hadis Nabi, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Kan wa yukrimu karima kulli qaumin, dan memuliakan oleh Nabi akan yang mulia daripada setiap kaum. Orang-orang mulia, tokoh kampung, tokoh pemuda yang tetruk yang menghadap dengan Nabi, perwakilan-perwakilan dari suku-suku bawatan atau kabilah, Nabi memuliakan. Memuliakan orangnya oleh Nabi. Kemudian wa yuwallihi alaihim, yuwalliyan ni tauliyah, ni angkat menjadi pemimpin. Yuwallihi mengangkat menjadi pemimpin ianya Rasul, akannya karim setiap kaum, alaihim sebagai pemimpin nanti mereka itu kaum. Otetruk na maksud tokoh suku pulan. Yang Nabi nak angkat juga yang ke orang kampung yang. Jadi nyandum Nabi ne bersenang orang lain. Jadi maksud truk orang midinjuk tak angkat ke pemimpin midinjuk. Baik orang midinjuk tak angkat ke pemimpin orang mideng gedung tak angkat ke pemimpin orang midinjuk. Tapi Nabi ni pemulia, orang karim yang mulia dari setiap kaum dan diangkat sebagai pemimpin ada kaum. Wa yuhadzirun nas, dan Nabi selalu memberi peringatan akan manusia. Wa yahtaris minhum, dan Nabi juga menjaga diri daripada mereka itu manusia. Nabi selalu menyampaikan bak umat untuk selalu waspada, you jaga dro daripada azab Allah, dan bimotivasi kepada umat untuk melakukan perbuatan taat. Dan Nabi juga bukan manusia yang lalai, selalu menjaga diri pada manusia. Jadi Nabi tidak berburuk sangka kepada orang, tapi Nabi selalu waspada. Jadi yang gelarang buruk sangka, waspada nak gelarang. Kan manajih tanya husnudzan ku urang, hana waspada mecut, hana jaga roh mecut. Tetap di dalam agama gi jaga roh tu. Pulang urang hana daturi, pulang suasana dalam keadaan hana aman. Ya hanjit terlalu husnudzan dik tanya. Yang hanggebi berudzan, tapi waspada gi ulah agama. Jadi wayah taris menjaga diri ianya Nabi, hari-hari kan jaga ni wayah taris ihtiras tawaah, menjaga diri ianya Nabi minhum itu manusia, min ghairi ayatwi an ahadin minhum bisyrahu wa khuluquhu, daripada tidak bahwa melipat ianya Nabi. Mana melipat menyembunyikan, karena ija dia kelipat kada so mana dihuli kan, daripada tidak bahwa menyembunyikan ianya Nabi pada seseorang nibat mereka itu manusia, bisyrahu akan kegembiraannya Nabi, wa khuluquhu dan akhlak mulianya Nabi. Jadi Nabi menjaga diri daripada manusia tapi tanpa menyembunyikan wajah baginda Rasul yang ceria dan akhlak Rasul yang mulia. Yang makna min ghairi ayyatuya an ahadin minhum bisyrahu wa khuluquhu. Bisyrahu keceriaan, gembira. Khuluqah akhlak yang mulia. Wa yatafaqqada ashabah, dan merasa tafakkud, fakid hilang, tafakkud rasa hilang. Tafakkud kan apa dia, walan takalluf, merasa fakid, tafakkud, wa tafakkadu, mana tafakkadu memberi perhatian, wa tafakkadu memberi perhatian ianya Nabi akan sahabatnya. Adik tena sahabat yang nak truk ni tayang Nabi, maka kenalah hadi-hadi Nabi dalam sembahyang masa paling likut. Tena adalah sirah sahabat yang ajak sipulan ho ana hadir. Sipulan ho ana hadir, sipulan ho ana hadir. Hanya maknanya tafakkat lagi anji, perhatian. Dia kena ada sembum dah depu tan ka dua bulan gai wo kampung na depu. Nyandum hana tafakkut kepada murid. Di tafakkutnya benar perhatian, merasa hanai. Wate murid tanya hana langlah, tanya merasa hanai kan tafakkut. Rasul nak lagi dengan sahabat, tena sahabat hana hadir sembahyang subuh berjamaah, dia tayang nya sakit ni ya. Ni kunjung, ni kalan, ni meninggal ni hadiri jenazah. Menan sifat Rasul, akhlak mulia Rasul. Wa yasalun nas amma fin nas, dan Rasul juga menanyakan akan manusia tentang barang-barang yang berlaku pada manusia.
Ditanya mbak urang sajan, pu ka akiban kondisi masyarakat ini. Pu na kejadian buno. Ditanya na megah betamtum lagu je. Ditanya mbak urang yang na sajan, pu na kejadian buno ini. Dengan na tamtum. Kiban kondisi masyarakat ini. Itu kenam perhatian Rasul kepada umat. Wa yuhassin al-hasan, dan ne anggap bagus oleh Rasul akan perkara yang bagus. Makna nak anggap bagus perkara bagus, yasifu syai' al-hasan bil hasan. Miata yang gad lepas Rasul gad. Oh yang ka mantap, ka jeroh. Ne puja oleh Rasul. Wa yuqawihi, ne kuat. Kuat makna ne kuat ino. Ne pelahi kuat atas yang jerohnya dengan dalil, baik dalil akli maupun dalil yang bersumber daripada ayat. Yang makna yuqawihi. Wa yuqabbihul kabih wa yuwahihi, wa yuwahihi, no yuqawihi, yuwahihi, dan anggap buruk oleh Nabi akan perkara yang buruk, wa yuwahihi, dan pelemah oleh Nabi akannya perkara yang buruknya. Mana pelemah di kan pe semangat orang untuk misalnya tabi motivasi, misalnya ada buruk tabi motivasi, ada yang enggak tabi tak apa orang lawan motivasi apa tak pukul semangat orang. Sebab ijak orang anak muda ijak batanya tungku pegahnya tungku. Nah programnya ada pegat jamaah nasa. Jamaah yang sunat kan wajib. Saya ada babi wate dikena. Hang mau dah. Tak boleh lemah. Ni kau tadi dengar lemah anak muda. Kena can sagai. Kali hujah bak abu, bak walidi, bak abati, benar solam gelaran-gelaran. Kali hujah, kibang jauh. Berhada sunat pun tak apa-apa hotel. Kibulain lemah nak muda. Tapi Rasul Rasul miata yang gad, nesifut dengan yang gad dan nepukuat, semangat orang. Miata yang bro, nepegah bro, dan nepelemah orang supaya baik semangat dalam melakukan perkara yang bro-nya. Mu'tadilul amri. Rasul mu'tadil amri. Mana mu'tadil? Sederhana, tidak kurang, tidak lebih. Yang mu'tadil, i'tidal. I'tidal kan sedang. Rasul sederhana segala perkara. Ghairu muhtalif, tidak berbeda-beda. Maknanya Rasul dalam kondisi mu'tadil, sederhana, dalam keadaan apapun Rasul sederhana, hanya berbeda. Dia kebedaan dia menyalah urusannya lagi. Menyalah urusan lain lagi lain lah. Nala demurung yang menyembah berpakaian, yang hanya sederhana, berlebihan. Menyorok makanan sederhana, nasi amanan. Nala dem menyorok makanan yang berlebihan. Makanan hansip si macam yang enggak belau bungkus bunah dia macam si mana udeng ket lah. Hansip dia bagi watem dah menyoroknya pada udeng tengok ibu si mana. Dosa ibu engket nya hana dalam urau yang sama, dalam jim yang sama benar man macam. Yang berarti hana i'tidal ke. Nah ladum i'tidal makanan, hana i'tidal pakaian. Ladum i'tidal pakaian, hana i'tidal makanan. Tapi punya Rasul mu'tadilul amri ghairu mutali. Memandum perkara i'tidal. La yaghfulu makhafatan ay yaghfalu. Rasul tidak pernah lalai daripada mengingatkan umat dan mengajarkan umat. Makhafatan ay yaghfalu, karena khawatir Rasul bahwa lalai mereka itu umat. Alim yasiat silap Rasul hana nepi ingat takut umatnya lalu. Maka tip saat Rasul nepi ingat, ne taklim, ne ajarkan kepada umat, karena khawatir Rasul ay yaghfalu bahwa lalai mereka itu umat. Wa yamilu likulli halin, dan cenderung mereka itu umat. Mana cenderung? Di dalamnya cenderung kepada malas. Likulli halin tahu ke kan? Makhafatan ay yaghfalu wa yamilu, karena khawatir Rasul bahwa lalu mereka itu umat. Wa yamilu kayamilu yam wa bohya. Gimana? Cenderung juga. Cenderung mereka itu umat kepada malas, di dalam. Gimana? Kasal kan malas. Rufahiyan bermewah-mewah, berlebih-lebihan.
Jadi Nabi hantam pernah lalu mengingatkan umat kerana khawatir umatnya lalu dan cenderung kepada malas dalam berbuat kebaikan atau beribadat. Likulli halin indahu atad, bagi setiap hal di sisinya Rasul itu ada atad. Mana atad? Di dalam nama syai'un mu'addul lahu, sesuatu yang dipersiapkan baginya. Baginda Rasul memiliki ukuran dan persiapan bagi semua perkara. Likulli halin indahu atad, bagi setiap keadaan di sisinya Rasul itu ada persiapan. Yang mana? Atad. Di dalam penjelasan fakana ya'udu, maka ada Rasul mempersiap lil umur, bagi perkara-perkara, askaliha, bentuknya perkara dan bandingannya perkara. Lagi contoh alat peperangan dan lainnya. Di Rasul nak persiapan kan udip dalam keadaan hana terpuna. Jadi pulai perang nak pedeng, di nak persiapan. Yang kedua berarti dalam keadaan menjaga diri dan mawas diri dalam menjalani kehidupan. Nah persiapan untuk orang kampung. Saya lagi nak kenderaan, pelai tajat dari kenderaan. Nah pulam tu, nah tikin, nah parang yang mau di napu yang pelai dan nak cah, nah pelai dan nak koh, napu deco. Betul batikin berpinjam tago. Jadi Rasul likulli halin indahu atad. Atadnya maknanya nah sesuatu yang dipersiapkan, memiliki ukuran dan persiapan untuk semua perkara menanju. La yukasir, Rasul tidak pernah mengurangi anil haq, daripada sabuh-sabuh hak. Wala yujawizu, dan tidak pernah melampaui akannya hak. Di Rasul pertengahan, tidak kurang dari satu hak dan tidak melampaui hak. Alladhi yalunahu minan nas khiyaruhum, orang-orang yang berada di sekitar Rasul, yang yaluna yang beriring akannya Rasul, orang-orang yang berhampiran mereka itu akannya Rasul daripada manusia, itu orang-orang terbaik dari mereka itu. Orang yang jak sajan ke orang yang duk sajan, yang orang terbaik dari umat. Ya kan? Khairukum kan? Karni wahai Nabi kan? Tegak-gad kamu, iaitu orang yang udip sabuh abad dengan lon ke Nabi itu para sahabat. Berarti roh ke Rasul tidak pernah mengurangi hak dan tidak pernah melampaui hak. Orang di sekeliling iaitu orang-orang terbaik. Ini beda. Kadang-kadang ini yang pengentungku, orang cok manfaat badungku, kan orang terbaik. Lelung kalan dum orang yang pengalaman yang gagah, yang totong ulama, malah hana pernah ya juk ane bab beut. Hanya memanfaatkan ulama untuk pegat memo, pegat suratnya, surat jih dum. Nyala dah kalan pengalaman berokon. Yang to ngabu pulan, to ngabu pulin, takalan memandum memanfaatkan sagai. Anak umdirah dalam daya. Ti gemengan dengan ulama untuk memanfaatkan undang. Untuk mengai tubik suratnya, mengai tubik surat je, macam-macam dengan kebutuhan. Tapi orang yang pengen Rasul, orang yang temani Rasul kan orang memanfaatkan Rasul. Malah khiyarun nas, umat terbaik. Alladzi yalunahu minan nas khiyaruhum. Orang yang berhampiran akannya Rasul daripada manusia itu sebaik-baik mereka itu manusia. Afdaluhum indahu a'ammuhum nasihatan. Yang paling utama mereka itu manusia di sisi Rasul, itu yang paling meratai mereka itu nisbah nasihat. Orang yang paling mulia di sisi Rasul adalah orang yang paling banyak memberi nasihat kepada umat. Orang yang paling lebih nasihat ke umatnya yang paling disenangi dari Rasul. Wa a'zamuhum indahum manzilatan ahsanuhum muwasatan wa muwazaratan. Yang paling agung mereka itu kedudukannya di sisi Rasul, yang paling agung mereka itu di sisinya Rasul, manzilatan nisbah kedudukan, ahsanuhum itu yang paling bagus mereka itu, muwasatan nisbah menolong, wa muwazaratan dan nisbah membantu sesama. Orang yang paling gecap bagus dari Rasul, yang gejempol dari Rasul, yang gelek dari Rasul adalah orang yang paling le bantu dan tolong menolong sesama umatnya, yang Rasul gelek. Di share and like nya Rasul pada kanji paling le membantu dan menolong umat. Oh kabeh kaji
Ini dua unti urabi. Yang kabeh lah tentang akhlak-akhlak mulia Rasul ketika berada di rumah, ketika keluar rumah, selanjutnya ketika berada dalam majlis. InsyaAllah buku dah sambung. Kajian yang lain mudah-mudahan pu yang kali kita yang buatnya gebi taufik dan maunah daripada Allah, mampu dah ikuti akhlak-akhlak mulia diwariskan oleh Rasulullah SAW.